Jadi karena 33 euro bagi dua, ya nggak mahal-mahal amat sih daripada kita ngerjain sendiri kan, pikirnya gitu. Jadi kita selama bertahun-tahun tuh suruh orang bersihin rumah, beberes rumah datang gitu selama 3 jam. Tapi sejak gue beli rumah ini dan gue What's up beautiful people? Welcome back to my channel. Hari ini hari Minggu, jadi gue pingin beberes rumah, bersih-bersih rumah. Ngapain kek? Ngepel kek, ngisep-ngisep debu kek, bebersih kek, ngapain kek? Pokoknya biar bersih, biar teratur gitu loh, biar rapi. Tuh lihat, semuanya pada berantakan. Jadi biasanya gue tuh kalau weekend nggak ngapa-ngapain tuh, biasanya 2 kali seminggu gue bersih-bersih rumah. Dulu-dulu ya pas masih rajin ya, itu seminggu sekali. Tapi kok lately rada males, jadi sekali dalam 2 minggu. Yuk ikutin terus ya. Karena dulu itu jujur gue pernah bikin vlog beberes rumah, tapi kok hasilnya nggak oke gitu ya. Sementara orang lain kalau misalnya bikin vlog yang beberes rumah itu, bersih-bersih rumah, mereka itu hasilnya oke, gue punya nggak tahu kenapa ya. Ada something missing gitu loh. Ya udah ntar lihat gimana lah, pokoknya vlog ini on air berarti menurut gue hasilnya lumayan lah. Kalau enggak, hasilnya masih jelek ya gue nggak on airin gitu loh. Lihat gimana ya si Hao ya, nggak janji ya. Biasanya gue mulainya dari sini, gue ngepel-ngepel. Ini gue udah sabunin pakai sabun, terus pakai air yang lumayan anget biar tangan gue juga nggak dingin gitu loh. Terus gue mulainya dari tuh, rumah gue berantakan tuh. Gue mulainya dari meja, sebelah sini, sebelah situ, tempat kerja, mejanya juga, kayak gitu-gitu dah. Bagian sini juga. Di Belanda ini ya, ini gue udah on belum sih? Daripada gue cuap-cuap ntar nggak ada suaranya. Oh ya, di Belanda ini kebanyakan orang tuh mandiri, bersih-bersih sendiri. Soalnya kalau misalnya ngegaji orang, ada sih yang kalau misalnya duitnya banyak, ya mereka itu bisa suruh orang datang gitu beberapa jam, 2 jam atau 3 jam beberes rumah gitu loh. Bersih-bersih rumah. Itu kalau dulu ya, dulu atau gue sebelum gue beli rumah ini, gue kan bukan ngekos sih, nyewa rumah bareng temen gue, orang Indonesia juga. Jadi kita nyewa rumah, apartemen gitu, satu apartemen. Gue sambil cerita ya. Satu apartemen, 2 kamar. Jadi gue sama temen gue ini namanya Maladi. Kita tinggal bareng, ada kayaknya 4 tahun, 5 tahun gitu dah. Jadi kita nyewa bareng apartemen, 2 kamar tidur, tadi gue udah bilang. Jadi kita kongsinya itu semua 50-50 biayanya. Biaya listrik, biaya air, biaya gas. Terus kita juga beli kayak sofa, terus beli kulkas, peralatan dapur, gitu ya.
Itu semuanya kita belinya kongsian 50-50. Karena semua yang ada di ruang tamu, dapur itu kan harus ada piring dong segala macem. Ya udah kita beli, kalau nggak salah di IKEA atau di mana gitu. Kita kongsian, kecuali barang-barang yang di ini di kamar masing-masing itu nggak 50-50, otomatis kan itu kan pribadi ya kalau udah di kamar tidur ya kan, lemari baju segala macam itu ya pribadi masing-masing. Nah waktu dulu itu ini gue belum apa-apa aja udah ngos-ngosan. Gue udah seminggu lebih sejak liburan itu nggak nge-gym. Sampai mana tadi ya? Jadi kita itu karena kita berdua kerja, kalau weekend juga males-malesan. Jadi kita suruh teman kita sendiri datang gitu sekali dalam 2 minggu, beberes rumah, bersih-bersih kayak beginilah. Itu kita kasih gajinya itu zaman dulu kayaknya 8 tahun yang lalu ya. Itu aja udah kalau nggak salah 11 euro, itu juga harga temen gitu loh, 11 euro. Sejam, 11 euro sejam. Kita waktu itu selalu 2 jam atau 3 jam gitu loh kita bayar. Jadi gue kongsi sama temen gue, bayar dia kayak misalnya kalau 3 jam ya, kalau 11 euro ya 33 euro sekali datang gitu kan. Karena waktu itu kan rumahnya agak gede dan kita juga pekerja. The mic is muted. Jadi kita juga males gitu kan. Tapi lumayan lah. Jadi karena 33 euro bagi 2 ya nggak mahal-mahal amat sih daripada kita ngerjain sendiri kan, pikirnya gitu. Jadi kita selama bertahun-tahun tuh suruh orang bersihin rumah, beberes rumah datang gitu selama 3 jam. Tapi sejak gue beli rumah ini dan gue pindah ke sini, gue di sini udah 8 tahunan, hampir masuk tahun ke-9 kali ya. Itu gue pikir kayaknya gue nggak sanggup gitu loh. Bebayar orang beberes begini doang, rumah cuma sepetak begini, selama 2 jam. 2 jam aja udah 22 euro kan, kalau misalnya harganya sejam 11 euro. Ya lumayan berat sih. Mendingan gue ngerjain sendiri. Jadi waktu gue beli rumah ini, kan masih baru ya. Jadi rajin aja gitu, beberes, bersih-bersih. Selama itu kayaknya beberapa tahun ke depan itu seminggu sekali, biar rapi. Tapi kok lama-lama guenya males. Jadinya sekali dalam 2 minggu, bukan seminggu sekali lagi. Dasar ya tukang males sih gue. Tapi sekarang kadang kalau weekend gitu kan maunya jalan, bukannya bersih-bersih rumah. Tapi mumpung mumpung semalam Sabtu gue ada jalan sama temen gue. Jadi hari Minggu gue pikir ya udah gue harinya males-malesan gitu kan. Ya udah gue beberes rumah loh. Jadi lumayan kan sambil beberes sambil cerita pengalaman gue. Biar kalian juga tahu. Kalau hidup di Belanda ini gak ada pembantu kecuali lu kaya banget gitu kan, jet set hidupnya. Itu baru ini. Baru bisa nyewa pembantu. Pembantu zaman sekarang juga ngomongnya bukan pembantu loh. Apa sih? ART, asisten rumah tangga. Keren kan bahasanya? Bukan pembentong. Gitu, say. Jadi mau cerita apa lagi selain pengalaman di rumah lama sambil gue bersih-bersih. Apa ya? Biar nggak bosen, biar lo orang nggak lihat gue cuman gosek-gosek. Ini kali ya.
rangkuman kemarin di Santorini gue holiday gimana? Oh ya seru juga ya. Gila nih. Gue nanya sendiri, jawab sendiri. Jadi gini. Kemarin yang holiday gue sama si Miss Lulu di Santorini itu kesimpulannya we had fun gitu loh. Enak, namanya juga holiday pasti enak ya. Kita 6 hari, 5 malam, cuman kayaknya kita milih hotelnya rada-rada ribet aksesnya ke Kota Vira. Vira itu kayak capital city, ibu kotanya si pulau itu, Santorini. Jadi ini rangkuman aja ya, sekilas doang ya. Jadi dari hotel yang kita yang pertama itu, sebentar ya, ke ibu kotanya itu sebenarnya nggak jauh. Karena pulau itu kecil, dari ujung ke ujung itu cuman kayaknya sejam naik mobil, sejaman lewat dikit lah. Itu kan kalau nyetirnya pelan-pelan ya atau ada macet ya. Jadi hotel kita ke ibu kota itu naik bus sekitar 15 menit, anggapnya 13 menit katanya. Cuman dramanya yang kita nggak demen itu kalau naik bus itu busnya lewat dari depan hotel ke ibu kota itu adanya cuman sekali dalam 2 jam. Itu masalahnya, nggak banyak. Dan itu cuman sampai jam 7 malam doang. Bayangin nggak lo? Mampus lah kita. Jadi kalau kita keluar malam gitu di atas jam 7 ya kita harus naik taksi. Dan kalau kita ada dikasih schedule sih, busnya datangnya jam berapa aja sama orang hotel. Cuman ya itu kita nggak demen karena kita nggak fleksibel jamnya. Kalau misalnya kita ketinggalan bus, ya nunggu lagi 2 jam berikutnya gitu maksudnya. Jadi kita kemana-mana rata-rata naik taksi juga. Ada sih naik bus, tapi nggak sering. Naik taksi, sekali naik taksi 20 euro, 25 euro, 30 euro, 35 euro. Gempor lah nek, gue punya dompet, kita punya dompet, iya kan, kemana-mana naik taksi. Jadi permasalahannya cuma di public transport. Kita ada sih dikenalin sama kayak tukang taksi gitu, yang private gitu. Kayak misalnya lu tinggal di situ, lu punya mobil bagus, bisa dijadiin taksi, jadi lu nyetir aja gitu. Jadi lu kerjasama dengan orang hotel. Kita ada kenal namanya Mike. Gitu, jadi dia yang nganterin kita kemana-mana. Kita nelpon ke handphonenya dia kalau kita perlu. Dan terminal busnya di situ juga kacau banget. Nggak ada ininya, nggak ada tertib-tertibnya. Masa busnya nggak ada nomornya. Pas busnya datang, jadi kita nunggu gitu ya, nggak tahu busnya mana ya. Kita misalnya mau balik ya, dari kotanya ke hotel ya. Busnya datang, baru ada ini. Baru tahu jurusannya, kayak zaman purbakala. Entar busnya datang, ada supirnya, teriak misalnya, Grogol, mau ke Grogol. Itu yang pada mau ke Grogol, baru ngantri. Pulau Gadung, busnya lain datang ngantri lagi. Yang ngantri kan bukan kita doang berdua, kan banyak. Lah kalau busnya udah lewat, misalnya kalau busnya udah penuh, masa kita harus nunggu lagi 2 jam? Ya nggak mungkin lah kan. Sementara misalnya kita udah pengen cepet-cepet balik ke hotel istirahat,
Akhirnya kita manggil lagi si Mike yang punya taksi. 20 euro lagi bayarnya. Gitu. Jadi duitnya rata-rata habis gedenya di taksi jadinya. Ya enak sih. Namanya naik taksi lebih enak daripada naik itu kan. Naik bus. Cuman ya bokeh aja lama-lama. Aduh Tuhan. Banyak debu di sini. Gitu. Tapi selebihnya sih enak sih. Sebentar ya. Pulaunya cakep, bersih, indah, terutama di kota Oya yang Blue Dome yang biru, yang atapnya biru, yang gereja 3 itu kan emang ikoniknya pulau itu kan. Jadi indah, cakep, overall oke. Cuman ya itu, gue juga bilang di vlog gue kan, kalau misalnya lu orang mau ke sana, buruan sebelum orang tua Bangka. Iya, sebelum lu orang ini tua Bangka. Karena apa ya? Itu kan pulau kan. Jadi banyak kayak misalnya hotel-hotel atau segala macam tuh yang di cliffnya dia, tebingnya dia gitu. Jadi kalau ke sana juga emang naik turun, tangganya banyak, naik turun. Jadi kalau misalnya kalian yang udah kondisi, misalnya udah kayak gue kan lumayan. Kalau gue sih gue ngaku sih, gue ini kan udah 47, berarti udah setengah tua Bangka ya. Nggak tubang amat sih, tapi menuju ke situ. Jadi otomatis pinggang gue nggak dia sama kaki gue nggak diajak kompromi. Capek juga naik turun. Kalau dibilang gue kagak capek, gue nggak ngos-ngosan itu, gue bohong. Gue emang capek. Naik turun. Naik turun. Waduh, gawat. Jadi, kalian kalau misalnya masih kuat dan pengen ke situ, ya harus mulai dari sekarang. Jangan sampai bener-bener udah tua banget, itu udah susah banget jalannya. Karena itu kan jalannya kan naik turunnya itu banyak kan. Ke sini naik turun, ke situ naik turun. Banyak. Jadi kondisi masih kuat, udahlah boleh ke situ. Kalau enggak ya susah jauh-jauh ke situ, masa enggak naik turun, enggak jalan, masa di hotel mulu, kan enggak lucu juga kan. Itu maksudnya saya. Aduh. Jadi tadi gue bilang overall bagus, kita juga enjoy. Makanya 3 hari terakhir tuh kita pindah hotel ke hotel yang di cliff itu, yang di vlog terakhir yang judulnya pindah hotel terakhir malam. Malam ketiga atau malam terakhir itu, yang hotelnya bagus, yang kalau pas terasnya buka langsung pemandangannya oke, langsung laut dan beberapa pulau di depannya, itu bagus banget. Gitu ceritanya. Ini tahap terakhir, tahap di mana ngepel. Sikat. Udah mulai capek loh. Udah mulai capek ini. Lumayan olahraga. Nggak usah nge-gym hari ini. Ya kan? Terus tadi yang
lagi pakai mesin pengisap debu tuh, gue nggak ngomong apa-apa, nggak ngobrol gitu loh maksudnya. Karena kalau ngobrol juga nggak kedengaran kan, karena suaranya kan keras kan si mesinnya itu kan. Jadi ntar gue cepetin aja ya. Gitu. Jadi balik lagi ke bentar ya. Jadi balik lagi ke tempat tadi. Monyet. Iya gitu say ceritanya, liburannya. Jadi tadi nyampe mana juga gue udah lupa. Maklum, kan gue udah bilang, gue udah tubang. Otaknya juga udah lamban. Kali loh. Pokoknya kayak gitu deh. Oh ya, soal harga. Ada juga beberapa temen yang nanyain berapa sih biaya ke situ. Biaya mah relatif. Tergantung orang di hotel mana, bulan berapa, low season atau high season, ya kan? Gue tuh sebenarnya dari dulu tuh kalau nyantumin harga tuh kadang-kadang suka takut salah paham. Karena ada beberapa yang pernah komen, pamer banget sih sama harga gitu. Tapi kalau gue nggak cantumin harga atau gimana, kadang-kadang vlog gue yang lain kalau belanja atau gimana, teman-teman yang lain pada pengen tahu kan sebenarnya kan, itu tujuannya sharing harga, bukan mau pamer. Tapi cuekin aja lah, ya kan? Iya, jadi cuekin aja lah. Kadang-kadang kan ada aja kan komentar negatif. Tapi yang komentar positif kan lebih banyak kan, ya kan? Jadi kita lebih baca ke komentar yang positif daripada negatif kan. Gitu say. Oke lah kalau gitu gue bahas harga secara kasarnya aja ya. Tiket ke situ per orang. Ini gue ngomongnya per orang ya. Enggak lah, enggak per orang. Tuh, tiket kan per orang kan. Jadi bingung gue. Tiket pesawat kira-kira 356 euro. Gue nggak ada kalkulator, orang kali sendiri ya. Orang kali 1 euro 17.000. 1 euro 17.000. Gue malas ngitung. Sekarang gue lagi ini ngos-ngosan. Jangan suruh gue ngitung pakai kalkulator. Kalian ngitung sendiri nggak apa-apa ya. Pokoknya 1 euro 17.000. Tiket pesawat 356 euro per orang. Hotel yang pertama, kita ada 2 hotel. Hotel yang pertama sekitar 110 euro semalam. Terus itu 3 hari pertama. Terus hotel kayaknya 3 hari terakhir itu yang di atas cliff itu, yang pemandangnya bagus itu 270 semalam. Makan di situ sekitar kalau berdua ya, kira-kira 25 euro sampai 35 euro sekali makan. Terus busnya kalau nggak salah 1 euro 35 sen sekali jalan. Taksi tadi gue udah jelasin, kadang-kadang otomatis tergantung jarak dekatnya, sekitar 20 sampai 35 euro. Gitu. Kasarnya aja ya. Dan dirupiahin sendiri nggak apa-apa ya kali ini ya. Sambil bersih-bersih, kasihan gue lah. Tuh. Ya kan? Ya udahlah kalau gitu, gue lanjut lagi biar cepat selesainya. Kalau nggak selesai deh tadi. Kalau gitu jangan lupa di subscribe ya, karena sekalian bikin gue tambah semangat bikin konten baru buat kalian. Bye.